Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri yawmiddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan segala nikmat kepada kita, nikmat yang tak bisa kita balas, nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada umatnya, yang kita bisa hanya bersyukur atas mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi sebenar-benarnya umatnya beliau, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat pertolongan yang sangat besar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah juga telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama dalam pengajian kitab Mushahul Ibad karangan dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada para nabi, para aulia, apa yang Allah wahyukan kepada para nabi. Kata Allah, uhiya ila ba'dil anbiya ati'ni fima amartuka wa la ta'sini fima nasahtuka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ati'ni, kata Allah, taatilah perintahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perkara apapun, dalam hal apapun yang aku perintahkan kepadamu wahai umatku, kata Allah. Wala ta'sini fima nasahtuka, dan janganlah engkau menyimpang dari apa yang aku perintahkan dalam perkara apapun, dalam hal apapun yang aku anjurkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai umatnya baginda Rasulullah, jadi umat Islam, umatnya Allah, fima da'watuka ila ma fihi shalah wa nahaituka amma fihi fasad, kata Allah. Karena apa yang aku anjurkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang aku perintahkan kepada umatku, yang mana aku perintahkan dalam kebaikan, aina fi ma da'watuka ila ma fihi shalah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti di dalamnya ada kebaikan yang aku perintahkan kepadamu. Wa nahaituka amma fil fasad, kata Allah, dan apa yang aku larang, yang aku benci, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti di dalamnya ada keburukan, ada kemudaratan yang tidak baik di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai umat Islam, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kita untuk menjalankan yang baik, menjalankan kebaikan-kebaikan, apalagi di bulan puasa ini, di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan dari baginda Rasulullah SAW, juga berpesan kepada umatnya, jalanilah perintah yang Allah perintahkan kepada kita, kepada umatnya, kata baginda Rasulullah. Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah perintah itu pasti di dalamnya mengandung kebaikan yang sangat banyak. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti mengandung keburukan, kemudaratan yang tidak baik di dalamnya. Kalau gara-gara kerja sholat kita bisa tinggal, ingat saat kamu mati, saat kamu meninggal dunia, penggantimu akan siap menggantikan. Jangankan saat engkau meninggal dunia, saat engkau masuk rumah sakit pun jabatanmu sudah digantikan oleh orang. Memandang pemandangan suara azan yang masuk
dari celah-celah jendela rumah kita, dari rumah sakit. Hayya 'alas shalah. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Allah melaksanakan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Orang yang ada di rumah sakit meleleh air matanya, ingin berwudu, ingin sholat berjamaah ke masjid, tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terucap, di ujung lidah pun tidak bisa. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah dengan baik, pikir dengan sebaik-baiknya bahwa kita hidup sejenak, bukan hidup selamanya di dunia ini, tapi kita hidup selamanya di akhirat nanti. Bernaung kita di bawah kayu yang rembang, sementara hari petang sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat akhirat, hari pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah telah memerintahkan kita untuk kebaikan, bukan untuk lain, untuk kita juga, untuk bekal kita nanti di akhirat nanti. Solat, para ulama, para habaib, para masyayikh mengatakan solat adalah tiangnya agama. As-salatu imamuddin. Solat adalah tiangnya agama. Jadi semuanya kita menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW, menjadi umat Islam. Janganlah pernah meninggalkan solat, karena solat adalah tiangnya agama. Dan solat pun nanti yaumil qiyamah, di hari pembalasan di akhirat nanti akan dihisab. Yang pertama itu adalah solat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan organ tubuh kita, jasad kita, kedua kaki kita untuk apa? Bukan untuk lain. Kita laksanakan, Allah berikan kedua kaki kita untuk melangkahkan kaki kita, meringankan kaki kita. Pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, pergi ke majelis yang mengagungkan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan kedua tangan kita untuk kebaikan. Allah ciptakan kedua mata kita bukan untuk melihat maksiat, untuk digunakan maksiat, tapi Allah ciptakan kedua mata kita untuk kebaikan, bukan hanya lain. Allah ciptakan organ tubuh yang lainnya bukan untuk apa-apa, tapi Allah ciptakan untuk kebaikan, untuk amal soleh kita sebagai amal yang baik yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, kaum muslimin, muslimat, seluruh Indonesia, umat Islam, kita ajak bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membuka hati kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tundukkan hati kita, pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperoleh amal yang baik, memperoleh amal yang mana Allah angkat amal kita menjadi amal perbuatan yang baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata tutur kata saya yang salah, mohon dimaafi. Bulan ini adalah bulan puasa, bulan suci Ramadan, bulan memaafkan, bulan yang penuh ampunan bagi baginda dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.